halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Alisa di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, jumpa kembali ya. Sebelumnya Alisa sapa untuk semua sahabat Alisa di luar sana, semoga dalam keadaan sehat. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik ya. Terima kasih yang sudah mendukung Alisa dan mendoakan Alisa. Doa yang sama Alisa kembalikan kepada kalian ya. Semoga selalu mendapatkan kesuksesan, kelimpahan, dan kesehatan. Oke. Sebelumnya Alisa mengingatkan di sini ya, ini kan energi umum ya. Kadang yang menonton video ini resonate dan kadang ada yang tidak resonate ya. Oke, harap dimaklumi. Kalau ingin energinya resonate, silakan mengadakan personal reading. Itu adalah ya sikap yang bijak begitu ya, daripada menonton video tidak resonate ya, dan itu harus dimaklumi karena ini adalah energi banyak orang seperti itu. Oke, tema kartunya kali ini ya, bagaimana akhir hubunganku dengan dia gitu ya. Mungkin kalian sudah berkomitmen dengan seseorang, ingin tahu bagaimana ending dari hubungan ini gitu ya. Apakah baik-baik saja ya? Harapan semua orang pasti ingin baik. Oke, di file 1 Alisa sebelumnya sudah menyediakan file ya, ada mawar. Yang file 2 Alisa akan memakai gelang ya. Di file 3 Alisa akan memakai jantung putih di sini. Oke, sebelum memilih file silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Kartu mana yang akan dipilih ya, mewakili perasaan kalian di sini. Sebelumnya Alisa meminta maaf ya, jika di dalam readingan nanti ada kata-kata Alisa yang kurang tepat atau kurang sopan, tolong Alisa mohon dimaafkan. Oke? Silakan dipilih sesuai dengan intuisi kalian di sini. Alisa akan memulai ya, karena sebelumnya Alisa sudah menshuffle kartunya. Biar mempersingkat waktu. Oke. Ini di file 3 ada jantung, file 2 gelang, dan di file 1 ada mawar. Oke. Kita buka ya. Yang memilih penyihir putih ya. Untuk yang memilih file 1 ada penyihir putih, sesuai dengan tema bagaimana akhir hubungan kalian dengan dia di sini ya. Tentu dengan seseorang yang memang sudah kalian tujukan gitu. Oke. Oke. Sepertinya di file 1 gitu ya, ada banyak yang lagi jeda gitu, sebagian ya yang Alisa lihat meminta keajaiban doa ya. Bagus banget gitu ya, karena memang dengan doa ya kita bisa gitu. Yang penting kita percaya gitu, ada usaha juga tentunya ya. Oke. Ya, banyakan yang memilih file 1 ya, sesuai dengan tema bagaimana akhir dari hubungan atau hubungan kelanjutan dengan dia ya. Di sini mungkin akan ada bantuan nanti dari semesta ya, dengan kesabaran kalian di sini. Sesuatu yang tadinya mungkin kalian merasa seolah-olah tidak mungkin nih ya, mungkin karena itu entah perbedaan kepercayaan juga ada di sini, perbedaan ras juga ya, dan juga masalah jarak ada di sini ya. Untuk yang memilih file nomor 1. Oke. Tentu ini semua tidak resonate. Kalau ini tidak resonate jangan dipaksakan. Nah, di sini doa-doa kalian ya, yang mungkin ya, yang
terus kalian berikhtiar di dalam doa gitu ya, untuk secara simpel menyebut nama dia di dalam doa gitu ya, untuk hubungan ini lebih baik lagi ke depannya, untuk hubungan ini bisa menuju jenjang yang lebih serius dan mendapatkan suatu yang namanya statement dari dia gitu ya. Karena ada juga yang lagi jeda, sedih juga ya lihatnya di sini gitu ya. Kalian berusaha untuk kuat ya, tapi di sini ada cahaya ya, cahaya yang akan memancar dari doa kalian, dari kesabaran kalian ya. Nomor one yang Alisa lihat di sini, ketulusan kalian di sini ya, dihijabah sama semesta dan Tuhan ya. Di sini mendengarkan doa kalian dari kejauhan gitu ya. Seseorang yang kalian tuju gitu, yang bisa Alisa bilang mungkin untuk saat ini ya, dia seolah-olah dalam posisi yang tidak menghiraukan ya, tidak memberi kabar ya. Nah, mungkin karena ketulusan kalian nanti ini bisa mendatangkan energi dia dan menarik energi dia ya. Energi kalian datang gitu ya kepada dia, dan itu yang menarik dia kembali gitu ya. Dia kembali gitu, entah dia memberikan suatu kepedulian lagi, membentuk awal yang baru gitu, yang tadinya seakan tidak ada kejelasan ya, akan diberikan momen dimana di sini awal yang baru ya, awal yang baru dalam situasi dimana mungkin bisa bilang mengubur yang sudah-sudah ya, kayak entah itu kesalahpahaman ya, entah itu mungkin rasa sakit gitu ya. Dia akan menurunkan ego di sini, yang Alisa lihat ya. Dia akan menurunkan ego dia di sini ya, setelah sekian lama diam dengan kalian dan tidak memberikan kepastian ya, intinya di sini ya, entah hubungan ini masih lanjut atau tidak. Dia diam ya kemarin-kemarin, dan akan ada perubahan di sini ya. Itu karena doa kalian ya, bukan yang lain-lain gitu ya. Kalian terlalu percaya dengan doa kalian akan ada kebahagiaan dan kalian akan bersama gitu ya. Di sini ada kekuatan semesta yang membantu ya, dalam hubungan kalian ini. Oke, Alisa lihat lagi. Akan terbebas ya dari rasa gantung yang kalian alami gitu. Ada kekuatan yang baru ya dalam hubungan ini. Mungkin salah satu entah dianya gitu ya, akan melepas ego dia gitu, akan melepas ya. Intinya banyak-banyak doa ya yang memilih file nomor 1, karena kekuatan ada di doa, dan itu yang ini ya, yang mendorong kalian untuk mencapai suatu keberhasilan ya. Karena di file 1 ini ya, hati kalian begitu kuat ya untuk mengharapkan suatu yang namanya bisa dibilang kebaikan ya, karena kalian yang orang yang baik di file 1 ya. Yang saya lihat kalian sudah bisa memaafkan kadang berulang kali gitu ya, dan yang sedang mungkin mengharapkan seseorang gitu ya, setelah melepas orang lama di sini
ya. Kalian akan mendapatkan seseorang yang kalian harapkan gitu ya. Intinya tetap panduannya di dalam doa. Yang Alisa lihat ya, kekuatan doa kalian membantu dalam hubungan di sini. Jadi tidak perlu ini ya, perlu merasa ketakutan atau apa. Tenangkan pikiran ya, berpikir yang positif gitu, walaupun itu tidak mudah gitu ya. Dikala pikiran yang sedang kalut gitu, harus stabil ya. Memang tidak mudah ya, tapi harus dilakukan gitu. Oke, mungkin dianya juga akan mengambil action ya di sini ya, dan bergerak menuju pada kalian ya. Ada pergerakan di sini ya, ada pergerakan ke hal yang baru ya, ke hal yang lebih serius gitu ya, untuk kalian yang memilih file nomor 1 di sini gitu. Jadi tetap ya, melewati tangga-tangga itu dengan sabar gitu. Tunggu saja waktunya gitu ya. Karena kalian pasti akan terlepas ya dari masalah ini ya. Dari masalah yang benar-benar membuat kalian itu kayak serba salah gitu ya, membuat kalian itu kayak dalam dilema gitu ya. Tapi di sini ada pergerakan baru dan kalian akan terlepas di sini ya dari beban yang membelenggu selama ini, entah itu rasa kangen, entah itu mungkin komunikasi yang tidak lancar ya. Karena di sini semesta memberikan restu juga di sini ya, membantu kalian untuk mencapai impian ya, apapun yang kalian inginkan di sini. Ininya suatu kemenangan ya, kemenangan di dalam hubungan ya. Apapun yang kalian rencanakan untuk yang memilih file nomor 1, intinya terletak pada doa. Oke, Alisa tidak akan mengulang kata. Seperti yang Alisa bilang tadi, doa adalah kunci utama untuk mengubah keadaan kalian di sini ya. Karena mungkin seseorang yang jauh di sana sudah dihubungi juga tidak ada kabar, atau yang sedang kehilangan kontak ya di sini. Karena hati seseorang kita tidak bisa menggenggam ya, tidak bisa gitu. Yang menggenggam adalah Tuhan. Ya, kita perlu berpikir positif saja biar energi dia ditarik ke dalam hidup kalian. Oke. Oke, Alisa shuffle kartunya. Oke. Ini bisa menjadi satu ya, seperti yang Alisa bilang tadi. Ada purposeness ya. Dinikmati aja. Akan ada waktunya dimana kalian bisa gitu sama-sama gitu ya. Butuh kesabaran di sini. Sampai kapan Alisa gitu? Sampai kalian mampu gitu untuk melakukan ya, untuk menjalankan sabar itu. Karena orang sabar nggak akan ada ruginya gitu. Yang Alisa bilang gitu. Pasti dibalik kesabaran itu ada buah yang manis gitu ya, yang akan kalian terima gitu ya. Dan di sini dia akan melakukan sesuatu gitu sesuai dengan intuisi dia, sesuai dengan memang yang terlihat kan orangnya pendiam ya, agak ada ego juga dan punya prinsip yang tegas gitu ya. Mungkin saat ini yang sedang didiamkan gitu ya oleh pasangannya, dia akan datang kok ya menuju kalian di sini. Oke, doa-doa kalian adalah pertolongan pertama ya, yang diberikan oleh semesta ya. Ini bisa menjadi satu. Oke.
So, untuk yang memilih file nomor 1 tetap semangat ya, endingnya akan bahagia gitu ya. Jadi jika ada yang ingin lebih energinya ditarik secara personal, ya boleh ya melakukan personal reading dengan seorang reader gitu ya. Itu akan lebih bijak gitu ya untuk mengetahui dari ini. Kalau di sini kan ini energi banyak orang, kadang di readingan pertama kadang bisa resonate gitu ya. Memang lebih baik kadang diikuti ketiganya, mana yang lebih resonate gitu ya pada kalian di sini. Oke, terima kasih ya. Alisa mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah berkomentar ya, membangun ya, dan yang mendoakan juga. Alisa baca semua ya, kalian manis sekali begitu. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Oke. So, Alisa ke file yang nomor 2 sekarang ya. Penjabaran untuk file nomor 1 sudah ya, sudah Alisa jabarkan. Jika ada kata Alisa yang kurang tepat, Alisa meminta maaf di sini ya. Oke. Untuk yang memilih file nomor 2 ya, atau kartu yang nomor 2 tadi sesuai dengan tema di sini. Bagaimana kelanjutan hubungan kalian dengan seseorang yang dituju di luar sana? Apa endingnya ya? Kalau yang file 1 yang penting sabar gitu ya. Insya Allah akan ada ya pertolongan gitu untuk dia datang kepada kalian jika kalian masih menginginkan seperti itu. So, nomor 2. Oke, Alisa shuffle kartunya dulu. Ya. Ada yang lagi kangen ya. Akan dibuka lembaran lama ya, akan membuka lembaran lama yang tadinya terkunci gitu ya. Karena apakah ini kesalahpahaman? Oke. Yang Alisa lihat akan dibuka ya. Oke, akan diberikan semangat yang baru. Membuka ya. Apakah di awal tahun kelahiran kembali? Oke, hubungan dengan seseorang yang kalian tuju gitu ya di luar sana. Akan ada momen yang baru gitu ya di sini. Akan membuka kembali jalan komunikasi. Ini ya. Kembali. Sesuatu ya. Oke. Tapi dicemburui di ini ya, maaf, diwarnai rasa kecemburuan. Duh, keras kepala ya. Kenapa ini? Akan ada komunikasi kembali ya. Untuk yang memilih file nomor 2 di sini, hubungan kalian ada peringatan tapi di sini. Ya, Alisa kasih tahu saja gitu ya. Kalian harus kayak gimana gitu. Alisa kasih tahu gitu. Jangan sampai ini ya. Up lagi. Ini akan kembalinya ini sedikit posesif. Ya. Untuk yang memilih file nomor 2 ya, akan sedikit posesif. Iya. Oke. Sesuai dengan tema ya di sini. Hubungan ini berjalan ya, berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya, fine aja ya, tetap menjadi salah satu penyemangat dalam
kesehari-harian kalian gitu ya. Kalau tanpa dia kayaknya kurang banget, begitu juga dengan dia. Oke, akan ada hubungan yang kemarin renggang itu akan dipererat lagi gitu ya. Entah ini ada LDRan gitu, mungkin di tahun depan ya, entah itu di Februari atau Maret gitu ya, kalian akan ada benar-benar suatu pertemuan, mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Di sini cuman sedikit awal yang baru ini gitu ya, sedikit rentan. Mungkin di sini yang tidak stabil itu secara emosional ya, secara emosional ya, yang Alisa lihat gitu ya. Nanti kalian tuh sama-sama keras di sini ya, dan entah itu dalam mempertahankan suatu prinsip atau kalian yang tidak mau mengalah. Ini bisa saja ya berbeda kota ya, atau berbeda negara, kalian yang tidak mau ikut dia atau dianya yang tidak bisa setai dengan kalian gitu. Nah, ini menimbulkan rasa kecemburuan juga, atau lain kota gitu ini ya. Jadi dibutuhkan kehati-hatian juga ya. Hubungan fine-fine aja di sini ya, kalian tetap bersama gitu ya. Di sini awal baru yaitu mungkin sedikit posesif gitu. Setelah yang sebelum-sebelumnya mungkin rada cuek ya, agak banyak ada perasaan jealous di sini nantinya kalian dan dia ya. Oke, jadi hati-hati aja gitu. Alisa cuman gini. Oke, ada kartu peringatan di sini ya. Hati-hati. Biar tidak off lagi ya, tidak galau lagi gitu ya. Karena perasaan cemburu gitu ya, yang terlalu besar atau pengertian yang kurang di hubungan ini gitu ya. Fine-fine aja untuk ke depan ya. Tetap bersama gitu. Hubungannya tambah erat ya. Cuman seperti itu yang Alisa lihat, karena dan butuh juga ya kalian mengekspresikan gitu ya, menunjukkan kepada pasangan kalau kalian yang sedang berjauhan gitu, menunjukkan kalau kalian tuh memang sayang sama dia gitu ya. Dia kadang ingin butuh suatu pembuktian gitu. Nah, sedikit bisa dibilang sedikit ribet gitu ya, sedikit ribet ya. Cuman ini adalah awal yang baru gitu ya untuk kalian. Entah ini setelah kalian back lagi ya dengan orang lama, atau kalian menemukan pasangan yang baru di sini, atau membuka lembaran baru ya, yang baru membuka lembaran baru di sini. Hati-hati ya. Begitu juga yang lama ya, akan ada sikap sedikit posesif mewarnai hubungan kalian di sini ya, biar tidak off gitu ya. Tetap bersama. Oke. Mungkin cuman dibutuhkan saling mengerti di sini ya, dan dibutuhkan bagaimana cara kalian mengekspresikan perasaan kalian kepada dia gitu. Itu yang mungkin poin-poinnya ya yang Alisa sampaikan di sini gitu. Atau membagi waktu di sini, karena kalau yang sedang berjauhan, waktu itu kan pasti jadi tantangan ya di sini. Jadi agak serba sedikit merepotkan ya untuk ke depan di sini, karena sama-sama keras juga ya. Janji sih sudah terpaut gitu ya. Kalian itu adalah orang yang bisa membawa semangat ke dalam hidup dia gitu. Dia juga seperti itu gitu ya. Yang sedikit pendiam, apa maunya kalian juga tidak tahu gitu. Hanya menduga-duga saja di sini. Oke. Jadi lebih dijaga secara komunikasi sih ya, yang Alisa lihat di file yang nomor 2 di sini. Semoga tetap langgeng karena hubungannya juga dalam keadaan baik ya. Tidak ada yang namanya triparty ya, atau dia membagi perasaan di sini yang Alisa lihat ya. Kalian adalah semangat dia gitu di sini. Dia tetap pada prinsipnya bersama dengan kalian ya. Itu mungkin
yang menyebabkan dia di sini sedikit mengekang. Oke, itu yang harus gini ya, diingat. Ya, ini bisa ya. Oke, ekspresikan saja bagaimana caranya membuat entah itu dia nyaman atau dianya juga harus bisa membuat kalian nyaman gitu ya, biar kalian di sini sama-sama saling memberi gitu ya, bukan tidak maksudnya bukan salah satu yang menerima, yang satu tidak mau memberi gitu, mintanya menerima terus gitu. Oke, diimbangi ya. Oke, untuk yang memilih file nomor 2, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan ya. Poinnya juga Alisa sudah kasih tahu gitu ya. Jika ada kata-kata Alisa yang salah atau kurang tepat di dalam readingan, Alisa meminta maaf. Mohon dibantu untuk dimaafkan ya. Tetap berpikir positif karena hubungan kalian akan selalu baik-baik saja di sini. Cuman butuh ekspresi, mengekspresikan ya, entah itu dari komunikasi, dari sikap gitu ya. Oke. Karena komunikasi itu juga sangat benar-benar rentan ya, bikin rentan gitu ya. Kalau kalian salah ngomong, salah juga nantinya. Yang tadinya baik-baik saja. Oke. Untuk saat ini dia tetap ingin berkomunikasi dengan kalian, ingin bersama dengan kalian ya. Jadi jaga ya, seperti yang Alisa bilang tadi. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3 ya, nomor 3 di sini sesuai dengan tema ya, sesuai dengan tema. Apakah hubungan ini kedepannya akan baik-baik saja dengan seseorang yang kalian tuju tentunya ya. Oke, orangnya pendiam tapi tidak banyak bicara, dia lebih suka tindakan, seperti itu ya. Itu yang menyebabkan kadang semangat, kadang pas moodnya baik bisa komunikasi seharian, kadang bisa off ya, masalah waktu ya, masalah waktu yang harus dilihat gitu ya. Oke, kapan berkomunikasi yang tepat, kapan enggak gitu, karena tidak setiap waktu bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Kadang kalau moodnya kalian tidak baik atau dianya yang sedang tidak baik gitu kan, itu kan bisa merusak juga gitu ya. Intinya masalah waktu di sini ya. Untuk yang memilih file nomor 3, oke, Alisa shuffle kartunya dulu. Oke. Alisa baca dulu ya di sini. Ini orang nggak bisa dipaksa gitu ya, sesuai dengan kemauan kalian gitu. Disuruh menurut gitu dia nggak akan mau gitu ya, karena dia punya prinsip sendiri gitu ya, karena dia juga mempertahankan harga diri gitu. Nggak apa-apa, apalagi dia seorang pria yang kalian tunjukkan di luar sana ya. Kalau pria lemah kan kalian juga bingung sendiri gitu ya, kalau mau nurut aja gitu, jadi lemah gemulai gitu ya. Dia lebih punya prinsip gitu ya, masalah waktu, masalah komunikasi gitu ya. Dan dia percaya gitu, secara naluri dia bisa menjaga hubungan ini gitu, tetap intens secara baik gitu ya. Cuman kalian sedikit melo di sini, banyak ini ya, banyak sedihnya gitu ya kalian di sini. Entah baper mungkin ya, gampang baper, apa-apa dikit dipermasalahkan gitu dengan dia gitu.
entah itu sikap manja atau apa gitu ya. Oke, dia adalah laki-laki yang entah kalau ditunjukkan untuk pria ya, dia adalah pria yang punya jiwa yang sedikit keras gitu ya, tapi punya sisi kelembutan. Kalau ini ditunjukkan kepada seorang wanita ya, pria yang milih ini gitu ya, dia ada orang yang tegas ya, berprinsip gitu. Dia tidak mau menjadi seorang wanita yang kebanyakan gitu. Dia seorang pekerja keras juga di sini ya, jadi tidak bisa diatur-atur sedemikian rupa gitu ya, tapi dia tahu batasan ya, kapan dia harus berbicara yang serius atau tidak gitu. Dia tahu semuanya, batasan secara hubungan pun dia tahu. Dia seorang tipe pekerja keras ya. Untuk yang memilih pepayal nomor 3 di sini, yang Alisa lihat untuk hubungan kalian gitu ya, secara menyeluruh gitu, di sini memang endingnya ini ya, dianya sendiri punya keinginan untuk bisa membahagiakan kalian gitu ya. Di sini apapun yang dia lakukan saat ini, entah itu penundaan kalian yang terjadi ya, entah itu penundaan pertemuan, pernikahan, karena dia masih, yang Alisa lihat, masih mengejar keinginan dia ya, cita-cita dia ya gitu ya. Tapi ujung-ujungnya dia berpikir apa yang dia lakukan di sini gitu untuk membahagiakan kalian gitu, untuk kebahagiaan kalian gitu. Cuman di sini yang terlihat kan kalian lebih kayak baper gitu ya, meminta waktu ya, karena hubungan juga pasti perlu waktu gitu. Cuman dia punya prinsip yang berbeda, sedikit keras di sini ya, karena kehidupan dia juga keras yang Alisa lihat ya, secara didikan juga, secara dari ortu dia di sini yang terlihat dia dididik secara keras gitu ya, secara profesional gitu. Jadi itu juga berimbas kepada hubungan kalian, karena dia orang yang punya prinsip ya. Pada dasarnya dia ingin ya bersama-sama gitu dengan kalian gitu, menghabiskan waktu gitu. Tapi dia memang punya prinsip yang berbeda. Kalian sendiri tahu apa sih prinsip dia gitu. Nanti boleh komen ya di kolom komentar, mungkin yang punya hubungan seperti ini, yang punya doi yang benar-benar punya prinsip bahwa asmara itu tidaklah nomor 1 gitu ya, harus ada sesuatu yang ngimbangin ya. Orang yang cerdas, tidak mengandalkan cuman bisa dibilang apakah itu fisik semata gitu. Orang yang berbeda banget yang Alisa lihat ya. Dan kalian di sini yakin aja gitu ya, bahwa hubungan ini bisa lanjut gitu, optimis dengan kehidupan kalian, positive thinking ya. Dianya juga berpikir seperti itu, dia selalu positif, dia punya insting dan naluri yang positif di sini, bahwa kalian akan bisa bersama gitu. Pemikirannya selalu lebih ini ya, lebih fresh, tidak pernah dia berpikir yang negatif gitu ya. Di sini juga tidak mengekang kalian terlalu jauh di sini, membatasi kalian gitu, karena dia tahu batasan dia seberapa gitu ya terhadap hubungan ini gitu ya. Kalau seandainya hubungan ini sudah berlanjut ke suatu yang lebih serius gitu, dia akan meningkatkan tanggung jawab dia di sini. Intinya dia tahu takarannya seberapa, kalau masih pacaran seberapa, kalau sudah tunangan seberapa, sudah menikah seberapa, dia tahu semua di sini ya. Orang yang bisa dibilang Alisa melihat yang berbeda, makanya Alisa bilang dia orang yang berbeda gitu. Jadi kalian nggak usah terlalu baper gitu ya. Entah dia mungkin ada pekerjaan yang banyak gitu, kalian tuh nggak usah terlalu, aku nggak diperhatikan nih sama dia gini-gini gitu. Dia nggak suka tipe-tipe yang seperti itu. Dia sukanya dimengerti, suka tipe-tipe orang yang dewasa, yang ngademin gitu ya. Di saat dia bisa ini ya,
di saat dia punya masalah gitu, kalian tuh bisa itu mendengarkan cerita dia dan bisa memahami, dan lebih lagi kalau bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan itu adalah nilai plus di pemikiran dia ya. Nah, kalian akan mendapatkan nilai plus ya di pemikiran dia gitu, bahwa kalian tuh adalah orang yang spesial dan ini ya, maksudnya pantas untuk diperjuangkan ya, pantas untuk diperjuangkan. Makanya dia sedikit kayak misterius dan tidak mau diatur gitu, kadang nyebelin gitu ya menurut kalian gitu, tapi dia nggak pernah maksudnya berpikiran jelek di sini ya terhadap kalian gitu ya. Dia berusaha juga untuk mengerti gitu, mungkin posisi kalian yang lagi berpacaran gitu, kalian butuh waktu, dia tahu gitu, cuman ada sesuatu yang lebih dia prioritaskan dulu, itu juga untuk kebaikan kalian, seperti itu ya. Oke. Untuk ke depan tergantung kalian. Nah, ini Alisa bilang kenapa harus tergantung kalian, karena dianya nggak ada masalah gitu ya. Tergantung kalian bisa mengambil hati dia seberapa gitu ya di sini. Cuman salah satu yang Alisa bilang, dia suka orang-orang yang cerdas ya, yang mau mengerti, yang bisa dijadikan sandaran di saat dia butuh suatu nasihat gitu. Oke, itu akan bukan ini aja ya, yang menurut Alisa kalian itu di mata dia gitu ya, bukan cuman fisik ya. Dia tidak menilai semuanya dari fisik, dia lebih menilai dari cara pola pikir kalian dan sikap kalian. Makanya Alisa kan bilang tadi tidak usah bolak-balik, dia orang yang berbeda yang Alisa lihat. Oke. Dia juga nggak mudah meninggalkan ya, tipe orang yang setia. Jadi kalian percaya aja ya gitu, kalian pantas mendapatkan orang-orang yang seperti ini gitu ya, karena kalian orangnya lugu banget gitu, lugu, polos ya, sedikit manja juga yang Alisa lihat di sini ya. Tuhan akan memberkati hubungan kalian di sini selama kalian tidak ini toleh kanan dan toleh kiri, bisa ya, hubungan kalian akan tetap baik-baik saja ya. Jangan dijadikan kekurangan waktu dan kurang perhatian salah satu untuk menghakimi pasangan kita ya. Alisa pesan seperti itu jika kalian ingin bertahan untuk yang file nomor 3 di sini ya. Oke, cukup penjabaran Alisa di sini. Itu yang harus dihindari untuk yang memilih file nomor 3. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan, karena ini adalah energi umum. Jadi tidak semua yang menonton video ini akan resonate gitu ya. Alisa sudah mengingatkan dari awal tadi ya. Oke, terima kasih. Selalu stay di channel Alisa, sudah mendukung Alisa dan mendoakan Alisa. Semoga doa yang baik-baik akan kembali kepada kalian, karena sesungguhnya doa itu akan diberikan dulu kebaikannya untuk yang mendoakan, baru untuk yang didoakan. Oke, salam santun untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.